Ya, kita hari ini membahas MTek, SMA, dan Buka. Ya, kemarin tiga-tiganya kompak menguat ya Pak. Ada story apa sih Pak? Boleh mungkin langsung dibahas ya. Oke, jadi sebenarnya untuk grup ini, selain Buka ya, kita sering banget bahas SMA sama MTek, dan terakhir kalau misalnya friends mau cek, jejak digitalnya itu ada di tanggal 15 Januari. Jadi kita akan melanjutkan, tesis yang sebelumnya sudah pernah kita, bahas, dan sepertinya sejauh ini masih on track dan sepertinya profitnya masih bisa lebih maksimal ya my friends ya. Tapi balik lagi, ada apa sih kita mau update tentang berita yang terkait dengan beberapa emiten ini. Nanti mungkin kalau mau dilihat mana yang lebih menarik atau tidak, mau entry point di mana kita bisa tanya sama Iwan ya. Oke, yang pertama saya akan tampilkan terlebih dahulu. Jadi terakhir itu kita update SMA tanggal 15 Januari. Salah satu yang kita angkat ceritanya adalah pembelian agresif dari MTek ya. Jadi kalau my friends perhatiin, ini datanya pembelian saham SMA oleh MTek starting dari tanggal 6 Desember, ini terus berlanjut. Nah, terakhir mereka update lagi bahwa mereka itu beli lagi sahamnya SMA di tanggal 5 Februari, 7 Februari, dan 10 Februari. Dan kalau misalnya kita lihat jumlah penambahannya in total itu sekitar ada 0,14% ya penambahannya ya. Nah, yang mau kita tampilkan di sini adalah meskipun saham SMA ini terus mengalami kenaikan, momentumnya terus masih naik, si MTek ini masih terus beli nih, my friends. Jadi dia bukan yang, oh udah semakin tinggi harga sahamnya dia stop belanja. Enggak, ternyata dia pun beli tetap di harga yang lebih tinggi. Jadi ini kalau saya tampilkan data berikutnya. Oke. Nah ini kalau misalnya my friends perhatiin, ini berdasarkan keterbukaan informasinya MTek, di tanggal 5, 7, dan 10 Februari, mereka itu beli di harga 186 untuk 5 Februari, 7 Februari 193, dan terakhir itu rata-ratanya untuk 10 Februari sekitar 203. Jadi dari Desember sampai sekarang mereka itu jatuhnya bisa dibilang average up ya kalau misalnya kita belanja gitu ya, bukan average down. Jadi harga saham makin naik, dia terus beli di harga yang lebih tinggi. Nah ini kalau misalnya lihat keadaan seperti ini, normalnya sentimen itu akan lebih cenderung positif ya, karena pasar melihat bahwa MTek ini kan pemegang saham mayoritasnya, terbesarnya ya. Jadi saat ini MTek itu pegang saham sekitar 62,07, dan setelah pembelanjaan beberapa hari terakhir itu jadi naik 62,21%, dan dia adalah pemegang saham terbesar saat ini untuk SMA. Jadi pasar akan melihat bahwa dengan lanjutnya dia belanja, dia harganya pun juga bukan nawar harga bawah gitu ya, bukan yang nunggu di bawah harga 150 atau 120, enggak, terus dia naik terus harganya. Ini mengindikasikan bahwa kinerjanya si SMA di matanya MTek ini seharusnya akan lebih baik ke depannya. Karena nggak mungkin pemegang saham mayoritas itu berani beli di harga yang lebih tinggi ya, my friends. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, mungkin sedikit update untuk SMA. Ada berita dari MTek Connect Volume 3. Jadi beberapa waktu yang lalu MTek itu bikin acara, mereka mengundang banyak stakeholders dan para investornya. Di situ di beritanya disebutkan ada beberapa hal yang diupdate sama si MTek. Salah satunya yang menarik adalah mereka menyebutkan bahwa orang-orang yang nonton televisi, terutama Gen Z, itu beritanya 2 dari 3 Gen Z itu ternyata masih nonton TV nih. Jadi kalau misalnya ketakutan orang-orang, jangan-jangan nggak ada yang nonton TV, ternyata Gen Z yang kita pikir lebih ke digital, ternyata mereka masih nonton TV, itu yang pertama. Dan yang menarik datanya berikutnya adalah mereka menyebutkan bahwa jumlah durasi waktu nontonnya itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi di sini yang mau kita bahas adalah, kan kalau selama ini orang itu melihat bahwa kalau industri TV itu udah saturasi gitu ya, udah nggak ada yang nonton lah, udah nggak menarik lah ibaratnya. Tapi ternyata penontonnya tuh masih ada dan masih banyak, dan untuk Gen Z pun kalau kita lihat segmentasinya, dia malah justru jumlah waktu menontonnya justru meningkat gitu ya. Jadi ini seharusnya ke depannya bisa menjadi salah satu katalis lah ya buat si SMA ini sendiri. Itu mungkin update untuk SMA. Kalau dari MTK sendiri, kita mau update lagi karena terakhir tanggal 15 kemarin itu kita bahas bahwa MTek ada berita mengenai IPO Superbank ya pada saat itu. Tapi yang kita ingatkan pada saat itu adalah MTek itu adalah perusahaan konglomerasi. Dia bukan cuma Superbank, tapi dia juga punya di medianya ada si SMA, ada video dan segala macam. Dia juga punya healthcare juga, rumah sakit banyak banget portfolio dia. Salah satunya ada beberapa rumah sakit yang listing juga. Terus juga dia nggak cuma ada di Superbank, dia juga punya di Grab juga. Jadi memang perusahaan investasi yang memang punya banyak portfolio. Nah, di sini
kalau misalnya kita lihat update terakhirnya disebutkan bahwa dari direktur utamanya PT Superbank Indonesia, yakni Tigor M. Siaan, dia bilang bahwa konsentrasi mereka itu bukan terhadap market, tapi terhadap integrasi sistem. Dan mereka juga ada bilang bahwa banknya Superbank ini kan baru meluncur bulan Juni 2024 ya. Dan kalau misalnya mereka butuh dana gitu, ini dibilang bahwa kami memiliki shareholders yang sangat suportif. Jadi anytime membutuhkan dana itu sangat mudah kok sebenarnya. Jadi kita mungkin harus menepikan terlebih dahulu ya mengenai masalah si IPO-nya Superbank. Karena di sini sudah dikasih statement yang mungkin bisa dibilang cukup clear dari direktur utamanya bahwa seharusnya nggak akan dalam waktu dekat nih IPO-nya. Tapi baik lagi, MTEK tetap diuntungkan dari portfolio-portfolionya dia, ya kayak SMA atau mungkin emiten-emiten yang lain kalau ketika mengalami kenaikan atau mungkin ada keuntungan yang lebih signifikan yang imbasnya juga ke MTEK. Itu untuk SMA sama MTEK. Nah yang terakhir, kita agak jarang ngebahas, belum pernah ya, tapi ini satu geng juga sebenarnya sama si MTEK. Sebentar, saya tampilkan. Ini sebenarnya kalau misalnya reference perhatiin, oke, saya mau, sudah terlihat ya? Oke, jadi ini adalah gambaran dari Bukalapak. Jadi kalau my friends perhatiin, selain memang SMA dan juga MTEK, Bukalapak menjadi salah satu saham yang masih tergabung dalam grupnya MTEK yang mulai mengalami kenaikan yang sangat signifikan nih. Dan kebetulan memang Bukalapak ini masuk dalam coverage analisnya Maybank. Jadi saya hanya akan update sesuai dengan update terakhir ya. Dan terakhir ini kalau misalnya my friends perhatiin, salah satu yang diupdate sama Bukalapak itu adalah mengenai rencana penggunaan dana hasil sisa IPO-nya mereka. Jadi ini berdasarkan data terakhirnya mereka per 14 Januari. Jadi kalau my friends perhatiin, total dana IPO yang mereka peroleh itu kan sekitar 21,3 triliun ya, bersihnya ya setelah dikurang-kurangin biaya-biaya yang lainnya. Nah, mereka tuh punya sisa sekitar 9,3 triliun nih my friends. Jadi kalau ditanya emiten di bursa yang cash rich gitu ya, yang masih bisa ekspansi agresif, cash-nya banyak dan tergolong cukup sehat, bisa dikatakan si Bukalapak ini sendiri. Tapi baik lagi, pasar itu nggak cuma mau ngelihat punya cash-nya besar. Kenapa? Ini saya kasih lihat. Karena kalau cash-nya besar, pertanyaannya adalah dialokasikan kemana kan cash-nya kan. Nah itu yang akan menjadi pertanyaan dari pasar itu sendiri. Nah saat ini total 9,3 T yang dimiliki sama Bukalapak itu semua dialokasikan ke instrumen, ada deposito, ada giro, dan ada juga obligasi. Jadi memang kalau dilihat dia belum masih punya cash besar yang bisa dikatakan secara nilai pasti bertambah ya, karena kan di sini ada tingkat bunganya bagi hasilnya berapa ya. Tapi baik lagi, uang ini ready gitu kalau seandainya mereka mau invest atau mereka mau melakukan yang sifatnya itu ekspansi. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira si Buka ini akan ngapain gitu dengan uang yang ada. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi yang terakhir, di sini disebutkan bahwa sisanya akan digunakan oleh perseroan dan entitas anak, baik yang sekarang sudah ada ataupun yang akan ada untuk pertumbuhan atau pengembangan usaha perseroan dan entitas anak melalui termasuk namun tidak terbatas pada pembelian saham dan atau aset dan atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan dalam rangka perjanjian patungan atau joint venture. Jadi ini kalau dilihat si Bukalapak sangat mungkin sekali menggunakan cash yang tersisa untuk mereka melakukan investasi atau melakukan penempatan pada saham atau mungkin perusahaan lain yang sifatnya joint venture-nya. Nah, ini yang mungkin seharusnya bisa menjadi salah satu katalis ke depannya yang bisa my friends perhatiin ke depannya, karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini saham Bukalapak menjadi salah satu yang naiknya kencang banget dengan volume besar meskipun indeksnya itu lagi nggak stabil. Itu mungkin update dari saya, Yuli. Semoga bisa memberikan insight. Saya kembalikan lagi ke Yuli.